Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, kasus Vina Cirebon kembali memanas. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elsa Sharif dan Fitra mengatakan bahwa semua tuduhan terhadap majikannya Rudiana itu tidak benar. Sampai-sampai Elsa Sharif menantang Komnas HAM untuk bisa membuktikan kalau majikannya terlibat penganiayaan terhadap 8 terpidana. Sementara itu, Putri Maya Rumanti yang merupakan kuasa hukum almarhumah Vina kembali muncul ke permukaan. Aduh, kayak anu itu aja ya. Dan mempertanyakan para saksi, kenapa baru muncul sekarang loh, kok itu terus pertanyaannya, udah bosan dengarnya tahu. Oke guys, kita pakai videonya, reaksikan. Let's go. Tapi kami mengatakan bahwa beberapa pihak bagian dari institusi Polri di Polresta Cirebon dan Polda Jawa Barat itu terduga menjadi pelaku dalam kasus penyiksaan terhadap 8 terpidana. Meski telah gamblang dijelaskan oleh Komnas HAM, namun pihak Ibtu Rudiana tetap bersikeras bahwa penganiayaan itu tidak ada. Tidak benar. Buktikan, jangan asal ngomong. Buktikan 31 jam. Yang nyiksa Polda Jabar atau Cirebon. Kalau Polda di Cirebon, cuma 31 jam. Saya sudah jelaskan. Siapa yang nyiksa? Kan dengan omongan si Aldi doang, dia tidak bawa ke polisi, ke dokter. Bawa dong ke dokter. Di visum dong. Sekarang ini kan ada bekas-bekasnya. Iya. Jangan asal ngomong, bilang. Kita harus membuktikan. Kalau saya ngomong bener-bener ada bukti. Iya. Ada foto, ada video. Nah, video pun itu pun mereka edit. Waduh. Ya kan? Ini nuduh nih guys, nuduh ini. Senapan angin siapa? Nah, karena sebab bilang mereka karena SOP senapan angin, nggak ada senapan angin itu. Polisi tidak pernah punya senapan angin, yang ada senjata api. Pihak Ibtu Rudiana tidak menampik jika adanya oknum polisi yang telah diberi sanksi. Iya. Bukan disiksa, kepalanya dibakar loh, digembok, tapi mata panda istilahnya diberikan balsem. Kan di pihaknya masuk tahanan kan nggak boleh sembarangan. Celana harus pendek, terus tidak boleh ada senjata tajam, gak ada besi segala rupa. Jadi yang mereka tuh yang mereka miliki hanya balsem. Kalau balsem kan digosok-gosok badan. Nah, itu yang digosok sayang, dan jadi matanya bengkak, istilahnya mata panda. Dan foto itu yang beredar hanya itu, cuman di-create berlebihan ceritanya. Waduh, senang jidatnya aja dia ngomong ya. Ketika itu tahun 2016 juga sudah diperiksa oleh tim khusus. Yang pertama sudah disampaikan ke publik bahwa tidak terbukti ada pelanggaran etik dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Nah, yang kedua, pemeriksaan kedua itu tuh 2 bulan lalu dan belum keluar. Belum keluar atau belum diumumkan ya Mas ya tepatnya? Belum diumumkan hasilnya ke publik. Bagi saya posisi Polri sedikit banyak terbaca tanpa Polri berkata-kata. Pertama, diamnya Mabes Polri, termasuk tidak adanya informasi mutakhir tentang peristiwa Cirebon di website Humas Mabes Polri, mengindikasikan bahwa tampaknya ini bukan lagi isu yang menjadi prioritas. Apakah karena memang sudah tuntas jadi tidak lagi belum diprioritaskan, hanya tinggal menunggu momen tertentu sampai kemudian Polri memutuskan untuk mengumumkan publik, atau karena memang dianggap tidak terlalu penting? Bagaimana Kak Putri, Kak Intan menanggapi Vina? Sidang PK sudah berjalan, sudah selesai ya. Menurut keterangan dari pengacara tujuh terdakwa mengatakan kalau sidang sudah selesai, tinggal menunggu keputusan dari MA. Seperti apa mungkin? Ya, tentunya kita sama-sama menunggu hasil dari putusan PK terlebih dahulu. Karena juga kan kami tidak mengikuti persidangan saat PK kemarin ya, kami tidak mengikuti. Intinya kami menyerahkan semuanya kepada para penegak hukum. Kalau memang ketujuh terpidana tersebut memang bukan pelakunya, ya harus dijelaskan. Seperti itu. Intinya kami di sini
mendampingi keluarga Vina karena mendapatkan informasi ada pelaku yang belum tertangkap. Tapi ketika seiring waktu berjalan, ada temuan baru, ada informasi baru, ada bukti baru sehingga para terpidana bisa mengajukan PK, yaitu tentunya hak hukum bagi mereka untuk membuktikan bahwa perbuatan mereka itu tidak benar. Namun memang sedikit ada kejanggalan di sini. Kenapa? Selama kurang lebih sekitar 8 tahun ya, 8 tahun berjalan, kenapa kuasa hukumnya dan keluarga yang tidak mencoba mencari keadilan? Begitu. Saksi baru ya, dan itu dari teks handphone baru ada ya. Kenapa saksi-saksi teman-temannya Vina yang dulu tidak keluar? Kenapa tidak mencoba memberikan keterangan? Kenapa? Iya, termasuk si Mega. Kenapa baru sekarang? Itu loh yang kami sesalkan. Kenapa kalian baru muncul sekarang? Kenapa pernah dicari? Kenapa kalian tidak memberikan keterangan secara sukarela? Karena kan ini teman mereka. Karena ada orang yang dirugikan, gitu. Jadi di saat ini kami menunggu hasil putusan PK. Kalau memang dikabulkan, berarti ada keuntungan juga bagi keluarga terpidana dan harus bersyukur karena berkat adanya film Vina, maka perbuatan mereka bisa dibantu dan tidak terbukti. Saya sebenarnya sebagai penasihat hukum beliau itu, dahulunya sebelum si saya ya menjadi kuasa hukum beliau itu, dari mempelajari perkara ini, saya melihat ini orang sudah menjadi korban, tapi dipitnah dengan macam-macam dan dituduh yang lain-lain gitu. Yang paling merasa benar ini aja Mbak. Saya aja selaku penasihat hukum saja diserang, diancam, dihina, dimaki-maki dan lain-lain. Itu merupakan suatu konsekuensi bagi diri saya dalam melakukan pembelaan terhadap orang. Ya, kamu kan dibayar ya. Kau itu dibayar, makanya kau mati-matian membelanya. Sebaiknya dari awal Ibtu Rudiana katakan apa adanya. Ya betul Bang. Ceritakan apa adanya, kejadian apa adanya, sebagaimana, dan buka ini sebuka-bukanya. Jangan sampai menjadi pertanyaan daripada masyarakat. Saya ikut prihatin, saya ikut berduka cita, dan saya ikut sedih atas kematian daripada anaknya Ibtu Rudiana. Iya. Bayangkan loh, Ibtu Rudiana kehilangan seorang anak yang disayangin ya kan. Tetapi walaupun ada kesedihan itu, nah masyarakat meminta agar Ibtu Rudiana mengatakan apa adanya sebenarnya terjadi, latar belakang ini apa. Nah maksud saya sampaikan ke masyarakat. Betul. Apa sih penyebabnya ini? Bagaimana sih? Nah kalau memang ada kesalahan kan seperti seandainya nih diduga ada kesalahan cara penangkapan segala macam terhadap proses yang sudah itu yang 8 orang itu, dia menyampaikan mohon maaf kok. Dan saya siap bertanggung jawab terhadap perkara ini. Iya. Ceritakan semuanya. Biar yang 8 orang itu kalau memang tidak bersalah bebaskan. Dan Ibtu Rudiana minta maaf. Kalau memang ada itu memang terjadi kan itu loh. Satria aja. Makanya saya bilang buka seterang-terangnya. Kalau dia sudah mulai tampil ke depan, tampil di depan kan wah bagus. Saya sangat dukung. Iya benar. Oke, mantap, luar biasa ya. Ya jadi kesimpulannya mereka masih bersekukuh, masih kekeh dengan pendiriannya bahwa kliennya itu tidak bersalah gitu ya. Malahan klien sering difitnah begitu ya. Apalagi dengan kedatangan yang terbaru nih, Putri Maya Rumanti ini, masih tetap itu aja pertanyaannya. Kenapa saksi-saksi baru pada muncul lah? Waduh, ini orang kok nggak ngerti-ngerti juga ya sebagai lawyer, apalagi sebagai calon pejabat begitu ya, masih nggak ngerti-ngerti juga. Padahal mereka dulu kan 8 tahunnya dulu kan masih anak-anak begitu ya, pada ketakutan yang namanya orang miskin, nggak tahu hukum, nggak ada biaya untuk menyewa pengacara begitu ya. Ya jelas mereka ketakutan, dan saat ini mereka telah banyak yang membela, telah banyak yang menjamin, dan bahkan mereka pun juga telah pada dewasa ya, makanya banyak bersuara. Dan bahkan sebagian dari saksi itu dulu itu tidak tahu kalau kasus ini akan terangkat seperti ini begitu. Nah masih ditanya juga lagi kalau kenapa saksi baru muncul, kau pikir aja itu sendiri ya. Dasar tolol itu. Oke guys, video reaksi ini oke guys, terima kasih banyak yang nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.